Halo Sobat Gede Kopi, Vivo telah meluncurkan smartphone seri Y terbarunya di Indonesia, yakni Vivo Y27s. Smartphone ini termasuk ke dalam kelas menengah, sehingga banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Nah, buat sobat yang tertarik untuk meminang smartphone ini, sobat harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini adalah 7 kelebihan dan kekurangan Vivo Y27s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, memori lega. Vivo Y27s menawarkan konfigurasi memori yang sangat besar. Untuk RAM-nya, smartphone ini dibekali RAM 8GB. Dibekali juga fitur extended RAM yang dapat digunakan untuk memperluas kapasitasnya dengan tambahan memori virtual sampai 8GB. Vivo mengklaim bahwa smartphone ini bisa membuka 25 aplikasi sekaligus tanpa lag. Jadi sobat tak perlu khawatir ketika harus membuka banyak aplikasi sekaligus. Selain itu, ada fitur RAM saver yang dapat mencegah lag dengan cara meningkatkan kinerja memori RAM hingga 600MB. Lalu ada fitur App Retainer. Fitur ini dapat memberikan akses yang lebih cepat saat membuka aplikasi. Sementara untuk memori internalnya, Vivo Y27s mempunyai dua opsi yang bisa dipilih, yakni 128GB dan 256GB yang tergolong sangat besar untuk kelas 2 jutaan. Jenis memorinya sudah UFS. Bila memori internalnya dirasa kurang, sobat masih bisa menambahkan kartu microSD mendukung up to 1TB. Slot kartu memori untuk pemasangan microSD pun sudah terdedikasi. Artinya sobat bisa menggunakan dua nomor dan memori eksternal secara bersamaan. Kedua, layar berkualitas. Vivo Y27s dibekali panel layar dengan dukungan refresh rate yang tinggi. Layarnya mendukung refresh rate hingga 90Hz. Dengan begitu, animasi dari berbagai macam tayangan video atau game akan disajikan secara mulus. Dengan dukungan refresh rate yang tinggi, sobat pun dapat menikmati berbagai macam konten dengan nyaman. Apalagi smartphone ini juga mempunyai layar yang berukuran besar, di mana membentang hingga 6,64 inci dengan resolusi Full HD+. Tingkat kecerahan layarnya juga terbilang tinggi mencapai 650 nits. Dengan begitu, layarnya akan tetap terlihat jelas meski digunakan di bawah sinar matahari. Ketiga, baterai awet isi daya cepat. Sobat tak perlu khawatir saat menggunakan Vivo Y27s, sebab smartphone ini sudah dibekali dengan baterai dengan kapasitas yang besar. Smartphone ini diklaim bisa digunakan untuk streaming video hingga 20,56 jam atau 6,66 jam untuk bermain game online. Selain itu, smartphone ini juga menawarkan teknologi pengisian daya yang cepat, mendukung teknologi flash charge 44 watt, serta dilindungi dengan fitur 24 dimension security protection. Vivo mengklaim jika smartphone ini mampu mengisi baterai hingga kapasitas 30% hanya dalam waktu 15 menit saja. Keempat, ketahanan tangguh. Vivo Y27s tidak hanya mengadopsi desain yang cantik, akan tetapi smartphone ini juga sudah dibekali fitur perlindungan yang sudah tersertifikasi IP54 sehingga tahan percikan air dan debu. Smartphone ini juga diklaim mempunyai keandalan pemakaian yang baik, jadi bakalan cocok buat sobat yang memerlukan smartphone untuk penggunaan jangka panjang. Smartphone ini telah membawa dukungan tahan gores untuk bodinya, dan sudah teruji kuat walau terjatuh, terbanting, maupun digunakan di lingkungan dengan suhu ekstrim. Kelima, fitur komplit. Hadir sebagai smartphone entry level, Vivo Y27s masih membawa dukungan yang terbilang cukup komplit. Smartphone ini sudah dibekali Wi-Fi 5GHz maupun pemindai sidik jari. Di sisi lain, Vivo juga sudah menyematkan fitur NFC. Sobat bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengecek atau mengisi saldo kartu uang elektronik, atau bahkan menduplikasi sejumlah kartu akses seperti kunci hotel. Guna memberikan pengalaman yang lebih baik dalam mendengarkan konten multimedia, smartphone ini pun dibekali dengan fitur audio booster yang diklaim mampu meningkatkan volume suara hingga 200%. Terdapat juga dukungan high-res audio untuk pemutaran musik berkualitas tinggi, dan satu lagi sensor giroskop yang digunakan sudah hardware. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo Y27s juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, desain layar jadul. Meski mengusung spesifikasi yang lumayan menarik, tapi cukup disayangkan desain layar yang dimiliki oleh Vivo Y27s terbilang cukup ketinggalan. Smartphone ini masih menggunakan notch kecil sebagai tempat kamera depan dan mempunyai bezel bawah berukuran cukup tebal. Kedua, sensor kamera kurang. Meskipun membawa lensa utama beresolusi tinggi, sistem kamera Vivo Y27s rasanya masih kurang lengkap. Soalnya smartphone ini hanya mengandalkan tambahan sensor kedalaman saja. Padahal di sejumlah smartphone lain dengan rentang harga serupa, sobat sudah dapat menikmati beberapa lensa tambahan. Seperti makro untuk mengambil foto dengan objek yang kecil, atau ultrawide untuk memotret dengan sudut pandang yang lebih luas. Nah, itulah tadi kekurangan dan kelebihan Vivo Y27s. Menurut sobat, apakah smartphone Vivo 1 ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen di bawah. Oke sob, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.